Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang Kau beri bagi kami. Kami akan memulai hari ini dengan firman-Mu lagi. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ester 6 ayat 1 dan ayat 2. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan itu ada bagi kita. Nah, dalam renungan-renungan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Tuhan kita adalah kekal adanya. Artinya Tuhan itu ada. Dia tidak pernah alpa dalam setiap ruang, waktu, dan keadaan. Keberadaan Tuhan nyata dalam segala keadaan kita. Kita merasakan kehadiran Tuhan bukan hanya pada saat kita mengalami kesuksesan saja, tetapi terlebih-lebih nyata dan terasa dalam keadaan kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Nah, renungan kita hari ini terambil dari kitab Ester yang mengisahkan kondisi umatnya dalam pembuangan di Persia dan bagaimana Tuhan nyata dalam kisah tersebut. Memang nama Tuhan tidak satupun disebutkan dalam kitab Ester, tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Justru kita akan lihat karya, campur tangan, dan perbuatan Tuhan terlihat di sepanjang kisah ini. Inilah yang disebut sebagai providensia atau pemeliharaan Allah. Kerajaan Persia menaklukkan Babel sekitar tahun 539 sebelum Masehi. Dengan demikian, orang-orang Yahudi pun berada di bawah kekuasaan Persia. Pada masa itu mereka berada dalam masa-masa yang sulit. Bahkan mereka berada dalam ancaman pemusnahan oleh tipu muslihat Haman, seorang petinggi kerajaan Persia. Dalam ayat 9 dan 11 Ester 3. Nah, dalam keadaan yang sangat kritis dan genting, ibarat telur sudah di ujung tanduk, Mordekai dan semua orang Yahudi sangat sedih, bahkan sungguh-sungguh panik, ya, takut. Mereka juga berkabung. Mordekai berusaha untuk menolong bangsanya dan melaporkannya kepada Ester, sang ratu Ahasveros. Walau Ester sempat ragu dan takut karena keputusannya sangat mengandung resiko besar bagi nyawanya, tetapi akhirnya Ester pun mengambil resiko tersebut. Ester langsung memaklumkan supaya semua orang Yahudi berpuasa 3 hari lamanya sebelum ia menghadap raja untuk mempertaruhkan nyawanya. Kalau untuk menanggung resiko itu Ester harus mati, maka kata Ester, jadilah. Ya, ini sungguh resiko dan ini sesuatu keputusan yang luar biasa. Namun pertanyaannya, di mana kehadiran keberadaan Allah dan bagaimana Allah hadir membela umatnya? Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, pasal 6 ayat 1-3, Allah hadir dengan Allah menggelisahkan hati raja. Tuhan membuat raja tidak dapat tidur sehingga orang membacakan catatan tentang Mordekai dan membuat Haman tiba pada waktu yang tepat. Semua ini terjadi di belakang layar sehingga Ester, Mordekai, dan orang-orang Yahudi tidak mengetahuinya. Tapi Tuhan memakai raja yang kafir untuk membebaskan Mordekai. Yang kedua, di mana Tuhan ada dan hadir? Tuhan merendahkan Haman orang Amalek dan meninggikan Mordekai. Ayat 4-11 pasal 6. Haman dalam kesombongannya sangat membenci Mordekai, sehingga ia bangun pagi-pagi sekali untuk meminta kematian Mordekai. Namun kesombongan Haman justru menghancurkan dirinya sendiri. Yang ketiga, Tuhan hadir dan ada dengan Tuhan membuat hati Haman beserta keluarga dan sahabatnya diliputi kegentaran. Ayat 12-14. Pengalamannya yang memalukan diceritakan kepada istri dan semua sahabatnya. Istri sudah mengingatkan, tetapi Haman tidak mengindahkannya. Setelah itu raja menggantung Haman pada tiang gantungan yang disediakan Haman bagi Mordekai. Ayat 1-10 dalam pasal 7 kitab Ester. Nah, saudara, puncaknya umat Tuhan mengalami kemenangan. Kemenangan ini menjadi kesempatan untuk perayaan besar dan permulaan dari Hari Raya Purim. Kitab ini kemudian diakhiri dengan suatu catatan mengenai kemasyhuran Mordekai. Itulah yang terjadi. Apa pelajarannya bagi kita?
Yang pertama, sadarlah dan percayalah bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan tidak pernah ada bagi kita. Namun ya, kenyataannya memang masih banyak orang Kristen ketika dalam pergumulan dan penderitaan selalu berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mana kuasamu? Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Mengapa harus begini? Mengapa harus begitu? Dan sebagainya. Mari saudara, dengan firman Tuhan ini, mulai sekarang percayalah bahwa Tuhan itu ada dan Dia sungguh membela dan menyertai kita. Yang kedua, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Terkadang bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi kitalah yang selalu mau terburu-buru mendapat jawaban Tuhan. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Orang lain bisa mereka-reka yang jahat kepada kita, tetapi Tuhan dapat mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Oleh karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang sungguh-sungguh terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8:28. Dan yang ketiga, mari dengan kita tahu bahwa Tuhan ada bagi kita, mari andalkanlah Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan berjanji meninggikan orang yang rendah hati. Sebaliknya yang tinggi hati akan direndahkannya. Saudara tahu air selalu memberkati atau mengalir ke tempat yang lebih rendah. Prinsipnya Tuhan akan memelihara, menolong, memberkati dan memakai kita jika kita merendahkan hati kita di hadapannya. Seperti Esther dan Mordekai. Kiranya Tuhan juga menolong kita, jemaat Tuhan, untuk tetap hidup, percaya dan jangan takut. Apa yang kita makan, minum, pakai, bahkan juga apa yang sesungguhnya menjadi pergumulan, persoalan, termasuk sakit, penyakitmu, rumah tanggamu, keekonomian, masa depan anak-anak, percayalah kepadanya. Karena itu, andalkanlah Tuhan, sebab Tuhan ada bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh percaya dan kami sungguh-sungguh mengandalkan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.